aku Nina di podcast Dar Der Dor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang postmodernisme. Apa sih postmodernisme itu? Nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nah, kali ini aku udah mendatangkan dua temanku, yaitu Kak Belva dan Kak Nita. Nah, Kak Nita dan Kak Belva ini yaitu mahasiswa psikologi dari Universitas Trunojoyo Madura. Kalian kepo nggak sama latar belakang dari Kak Belva dan Kak Nita ini? Aku cerita sedikit ya tentang latar belakang teman-temanku ini. Yang pertama ada Kak Belva pernah menjadi bagian Duta Budaya FISIP di tahun 2024. Sekaligus juga menjadi mahasiswa berprestasi Pratama di Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan Kak Nita sendiri yaitu pernah menjadi atlet basket di tahun 2023 dan pernah menjuarai basket se-Kabupaten Bekasi. Gimana nih kabar kalian berdua? Semoga masih waras dengan perkeosan kuliah kali ini di semester ini. Soalnya aku sendiri juga harus balance ya antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadiku. You know, the real student struggle. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama yang menurutku cukup relate sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, mulai dari drama pertemanan, dunia perkuliahan, sampai dinamika sosial. Makin kesini makin menarik kita. Kita santai dulu yuk, kita cerita-cerita dulu soal keseharian Kak Belva dan Kak Nita. Ada cerita seru apa nih di minggu-minggu ini? Kak Nita dulu ya mungkin ya. Oke, halo Kak Nina, halo Kak Belva, dan halo teman-teman semua yang lagi dengerin aku. Oke, tadi kan ditanyain ya kabar aku sekarang gimana sih? Iya. Antara waras dan gak waras ya Kak Nina ya. Iya. Karena kan kita tahu sendiri di minggu ini kita bener-bener hektik banget, yang dimana kita harus bener-bener survive di antara gempuran tugas, laporan, dan juga project. Tapi overall aman-aman aja sih, dan aku juga sekarang ngerasa excited banget karena aku diundang dalam episode kali ini yang dimana topiknya itu bener-bener sesuai dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu sekali. di era postmodernisasi kayak gitu. Postmodernisme ya Kak? Iya. Oke, kalau ditanyain kabar tentang aku sih Kak Nina dan Kak Nita gitu, bener katanya host kita yang excited tadi itu, chaos ya. Iya, di semester ini bener-bener chaos sih Kak. Aku juga ngalamin gitu. Tapi di tengah banyaknya tugas kuliah seperti laporan, turun lapang, terus tugas-tugas yang memang harus kita penuhi dengan banyak tekanan kanan kiri, tapi aku bersyukur sih karena aku masih dikelilingi sama teman-teman ajaibku itu yang 5 kantil itu. Nah, itu tuh kayak ngerasa mereka tuh support aku banget gitu. Jadi lingkungan aku meskipun banyak tekanan atas tugas kuliah dan lain sebagainya, itu justru membuat aku tuh mendapatkan tantangan baru dan juga enjoy sih buat ngehadepin semuanya di semester ini bersama mereka gitu. Makin seru ya dari ya. Iya Kak Nina. Di ini. Di apa itu? Di kali ini ya, di perkuliahan kali ini ya. Iya. Perkuliahan. Nah, mending kita langsung masuk aja ya di topiknya. Oke. Nah, sebelum jauh-jauh ngomongin tentang kelompok sosial, menurut kalian nih, postmodernisme itu apa sih dan kenapa penting banget kita bahas di konten zaman sekarang? Bisa mulai dari Kak Nita terlebih dahulu Oke, ya. dari aku dulu ya Kak ya. Arti dari postmodernisme sendiri menurut aku itu dimana cara orang itu memandang mengenai kelompok sosial yang dimana yang dulu itu dianggap wajib atau pakem. Dan orang zaman dulu itu lebih ke memandang diri kita sama kelompok sosial. Lalu kalau di zaman dahulu itu orang itu memandang identitas kita itu kalau misalkan kita sebagai anak IPA, ya udah anak IPA aja, anak organisasi ya udah anak organisasi aja, jadi nggak bisa milih dua-duanya gitu Kak. Kalau di era postmodernisme ini itu bebas, sesuai kita memilih. Misal aku anak psikologi dan aku aktif di organisasi dan juga aku aktif di suatu komunitas dan aku bisa memilih ketiga itu karena di era postmodernisme ini orang tuh lebih memandang bahwa sifat manusia itu lebih fleksibel kayak gitu. Jadi penting banget ya dibahas karena di era ini tuh kita tuh jadi lebih tahu antara diri kita, pertemanan dan juga kelompok sosial seperti itu. Iya. Kalau dari aku sih Kak Nina ya,
mungkin simple aja, benar yang kata Kak Nita tadi. Kita guidekan aja dengan bahasa sekarang itu banyak yang sering diobrolin tentang fleksibilitas gitu. Nah, postmodernisme ini menurut aku tuh dimana sekelompok orang atau individu itu bisa mengelompokkan dirinya sendiri itu dalam kondisi yang fleksibel gitu. Dimana kalau misalnya dulu di jadul ya, zaman jadul atau di primitif gitu, kita tuh kayak mau membentuk kelompok sosial tuh ya udah kayak harus ketemu, terus yang misalnya kata Kak Nita tadi IPA ketemu IPA ya sudah itu aja. Tapi sekarang tuh enggak, ada bantuan media sosial gitu. Jadi kita bisa fleksibel. Kalau misalkan bisa dicontoh nih, mungkin bisa dari kalau di WhatsApp apa saluran. Nah itu kita bisa ikutin. Misalnya kita suka sama saluran anak-anak culture gitu kayak kita nih culture sekarang gitu. Nah kita tuh bisa ikut kelompok itu tanpa harus bertemu gitu. Jadi virtual dan kita nggak hanya bisa ikut satu gitu, tapi kita bisa ikut ke banyak tempat, posisi atau circle yang kita mau, kelompok yang kita mau masukin seperti itu sih Kak Nina. Kalau postmodernisme ya? Iya postmodernisme gitu sih kalau kata aku. Jadi kalau dari pengalaman Kak Belva dan Kak Nita, kalian ngerasa nggak sih kalau cara kita bergaul itu beda sama zaman-zaman dahulu, zaman-zaman orang tua kita? Menurut kalian ini ada hubungannya nggak sama postmodernisme? Kalau menurut aku sih, aku ngerasa banget ya kalau misalkan dalam memilih circle pada sekarang tuh benar-benar berubah banget. Kalau misalkan dulu itu untuk memilih pertemanan atau circle itu benar-benar tetap. Kayak circle SMA ya udah SMA aja. Kalau sekarang lebih ke bebas sesuai keinginan kita. Kita bisa masuk ke circle manapun. Kayak aku punya circle dalam kelas nih, kayak kalian-kalian. Nah, ini kan tujuan kita kan membentuk circle karena untuk belajar bareng, sharing-sharing bareng, dan seperti yang lainnya. Dan circle dalam organisasi aku, organisasi daerah yaitu JIKOS, Jabodetabek College Student, yang dimana membentuk circle tersebut untuk nongkrong-nongkrong atau buat cerita-cerita bareng seperti itu. Dan nggak di real life aja, aku juga punya circle di media sosial atau dunia maya. Meskipun kita nggak pernah ketemu ya Kak ya, yang penting kalau misalnya kita sesuai dengan memilih teman sesuai dengan keinginan kita, sama kayak kita, vibe-nya sama kayak kita, dan asal nyambung, nah itu bisa membentuk suatu circle seperti itu. Jadi di era postmodernisme ini itu lebih luas ya Kak ya. Jadi kita memiliki circle yang beragam, nggak cuma itu aja. Seperti itu sih Kak menurut aku. Kalau menurut Kak Belva sendiri gimana ya? Kalau menurut aku sih bener sih, memang harus dikatakan benar karena memang fakta ya. Kalau misalnya kita ngelihat orang tua kita gitu, kayak mamahku misal, ya meskipun aku dan mamaku itu sama-sama anak drum band gitu di pada zamannya gitu, tapi mamaku kan keterbatasan oleh internet, keterbatasan oleh handphone, dan itu kayak cuman bisa by SMS atau telepon aja. Kalau misalnya nggak ada jaringan atau kita nggak ada telepon apa sih yang ada di Telkom itu kan kita nggak bisa nelpon ya, harus ngantri panjang. Nah itu pun kalau misalnya mereka mau kumpul pun kayak memang harus ketemu gitu, harus datang ke rumahnya atau harus janjian dulu pas pulang sekolah, misal mau main gitu harus janjian dulu. Atau emang mau kenalan sama orang baru itu kan harus ketemu dulu ya. Nah tapi bedanya itu kelihatan jelas ketika di zaman sekarang nih 2025 itu sudah pada pegang iPhone gitu, pada pegang HP Android gitu ya. Jangankan circle pertemanan sebatas ketemu dan enggak gitu, dari HP pun kadang itu sudah disirkelin loh Kak Nina. Kak Nina ya nggak sih, kayak ada golongan iPhone, iOS gitu. Kalau Vivo atau Samsung gitu kan gengsi nggak sih. Nah kadang itu sih yang ngebuat perbedaan tuh semakin jelas, apalagi sekarang tuh kayak ada WhatsApp, terus Instagram, terus Telegram, bahkan aplikasi-aplikasi lain yang kita tuh bisa nemuin kontak orang padahal kita nggak kenal gitu. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang nge-support itu, misal kayak Telegram, kita mau nonton film, ada orang yang udah bikin saluran, ya udah kita tinggal masuk aja, kayak gampang banget gitu loh, ya nggak sih? Nah terus kayak bener sih, lagi di pengalamanku, aku nih ikut berbagai macam kegiatan gitu, kayak misal duta budaya, ya udah aku berkumpul berarti bersepuluh bersama teman-teman duta budayaku. Nah tapi di satu hari yang beda aku juga anak musik, jadi aku kumpul lagi sama teman-teman anak musikku. Nah itu kan kayak berbeda gitu. Terus aku harus malamnya aku harus latihan drum band, nah berarti aku harus kumpul lagi tuh ke teman-teman drum bandku. Nah itu juga
kita nggak harus bicarain secara langsung gitu loh, bisa by WhatsApp. Jadi banyak grup-grup. Jadi itu yang membedakan postmodern dari zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Jadi kita bisa lebih gampang Lebih canggih ya? lebih canggih, ikut kelompok manapun, mau ikut kiri oke, ikut kanan oke, ikut depan. Bahkan aku sedikit cerita ya Kak Nina dan Kak Nita nih. Aku tuh dulu juga punya teman dari SD. SD. Bahkan di SD tuh kita sama-sama ya kan kayak persahabatan gini gitulah ya. Dan kita belum punya pikiran tuh untuk kayak bakal bersahabat sampai mati gitu kan, sampai kapan aja gitu. Nah, tapi bersyukurnya aku, mungkin ini juga impact dari postmodern ya. Meskipun SMP, yang temenku itu SMP 2 Bangkalan dan SMP 1 Bangkalan. Terus SMA-nya aku SMA 1 Kamal, yang satu SMA 1 Bangkalan dan yang satu SMA 2 Bangkalan. Terus sekarang aku kuliah di UTM, satunya di UNER dan UNESA. Itu tetap nyambung gitu loh. Sampai Itu sekarang ya. tetap ada, grupnya tetap ada, nggak mati, dan komunikasi tetap jalan. Nah, itu kayaknya dampak positif juga dari adanya postmodernisme Nggak harus ketemu ini. langsung ya, Kak? Benar gitu. Jadi kita bisa membentuk yaitu rasa keterikatan gitu dengan orang-orang dari media sosial dengan adanya postmodernisme gitu Kak Nina dan Kak Nita. Nah, jadi menurut kalian nih, kenapa sih sekarang komunikasi atau kelompok sosial di internet itu bisa beragam banget? Kayak batasan-batasan antara kelompok jadi makin jelas. Apa ini ada hubungannya sama cara pikir postmodern yang bikin orang tuh lebih bebas milih dan bikin kelompok sendiri? Jadi menurut Kak Nita atau enggak Kak Belva terlebih dahulu mungkin? Oke, mungkin kita bahas mengenai komunitas online ya Kak Nina ya. Udah masuk ini. Jadi pasti kita tahu dong komunitas online itu seperti apa. Jadi komunitas online itu bener-bener luas banget ya, banyak banget. Jadi kita bisa jumpai di media sosial. Jadi dalam suatu komunitas itu antara zaman dulu sama zaman sekarang itu bener-bener beda banget. Kalau misalkan zaman dulu kan kayak geng-geng gitu kan, tau kan? Itu kan kalau mau masuk geng harus ada syaratnya kan, harus yang sesuai dengan geng itu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk sekarang untuk gabung dengan komunitas itu gampang banget Kak. Kayak misalnya di saluran-saluran WhatsApp, IG. Nah, itu kita tinggal milih aja. Banyak tuh kayak komunitas bagi pencinta film 80-an atau komunitas yang lebih suka buat olahraga. Itu kita tinggal klik aja, kita tinggal cari, langsung pencet bergabung, langsung kan masuk ke saluran itu kan. Lalu langsung gabung gitu ke komunitas online tersebut. Jadi gak ribet banget. Jadi gak ada batasan-batasan kita harus memiliki syarat untuk masuk ke dalam komunitas itu. Asal kita benar-benar nyaman dan sesuai dengan karakter kita, pilihan kita tinggal masuk aja ke situ. Itu sih. Iya, oke. Aku setuju sih sama yang dikatain Kak Nita barusan gitu, Kak Nina. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat dulu ya, karena dulu tuh aku pernah lihat film tuh kayak zaman-zaman SMA tuh zaman-zaman siswa-siswa bergengsi gitu ya. Kayak misal ada geng motor gitu. Nah, terus anak introvert atau yang biasanya dikatain kutu buku atau kayak pendiam gitu kan. Jadi kayak aku nih juga pengen berkembang gitu, tapi nggak ada tempat yang bisa nerima aku gitu. Nah, tapi terus misal yang si kutu buku atau si introvert ini pengen ekstro gitu, pengen ikut geng motor. Nah, itu tuh juga harus kayak apa ya, istilah sekarang tuh didiklat dulu mungkin ya. Banyak persyaratan ya, kayak ya kamu minimal kalau misalnya mau ikut geng motor harus maco gitu nggak sih? Nah, tapi kalau sekarang tuh gak ada batasan-batasan itu loh. Bahkan kita tuh kayak kalau misalnya di internet ya, itu tuh kita kayak tanpa kita tahu identitas ini siapa sih, orangnya seperti apa atau mendalam gitu, kita udah gampang diterima gitu. Benar katanya Kak Nita tadi, kayak masuk saluran aja ya udah gitu. Atau emang kita pengen join di satu grup gitu. Justru itu kadang membuat si pengguna atau yang membuat akun itu jadi beruntung gitu loh. Jadi banyak yang ngikutin nih, jadi makin terkenal nih apa komunitasnya, atau ya itu tadi. Jadi orang-orang makin banyak tahu, oh ternyata ada komunitas A, komunitas E, dan banyak yang minat gitu. Apalagi misalnya di dalamnya diisi dengan orang-orang yang berbobot gitu, atau diisi dengan orang-orang yang punya power gitu, atau artis kayak gitu ya kan, biasanya kan memicu komunitas baru yang padahal kita nggak kenal sama sekali. Misalnya aja kita kaitkan sama kayak fanbase gitu. Nah, itu kan juga udah postmodernisme nggak sih, kayak Akila atau Arya Mohan gitu ya kan. Sekarang kan kayak
bom banget ya, kayak Iya. Fatah Fernandes gitu. Nah itu tuh kayak pada si fanbase Mohan dan Fatah itu saling cuat-cuatan di media sosial. Nah itu juga kayaknya salah satu bentuk dari komunikasi di postmodern gitu. Kita nggak perlu ketemu buat membela artis A untuk membiaskan artis A, tapi kita bisa melalui akun virtual, dari TikTok bisa, dari Instagram bisa, bahkan WhatsApp pun gitu loh Kak Nina. Jadi lebih gampang ya, fleksibel itu sih kataku tadi. Kita nggak kenal tapi kita punya tujuan yang sama, masuk di komunitas tersebut, mungkin punya apa ya, kesukaan yang sama. Mungkin kalau artis ya udah ngefans sama Fatah gitu ya, sama gitu, kayak gitu sih Kak Nina kalau terkait komunikasi ya. Tapi nih Kak, ada yang pernah bilang kalau postmodernisme itu bikin orang makin individual. Tapi anehnya orang malah makin banyak bergabung di kelompok online. Nah kalian tuh menurut kalian tuh kayak gimana sih Kak? Sebenarnya bisa dua-duanya sih Kak, antara individualis sama komunal. Jadi menurut persepsiku ya, orang yang individualis itu artinya berarti orang itu tuh benar-benar ingin bebas, ingin menjadi dirinya sendiri dan juga tidak ingin ada tuntutan dari kelompok sosialnya. Nah, meskipun orang itu udah di label kalau orang itu tuh individualis, tapi dia juga pasti butuh ruang untuk bersosialisasi dengan kelompok sosial yang lainnya. Nah, tadi tanyakan kan, kenapa orang yang individualis tapi tetap ikut komunitas online, banyak yang ikut itu. Nah, dengan alasan tertentu pasti ada alasan. Di sini saya menyebutkan mungkin menurut saya 2 alasan, karena yang pertama memang dalam komunitas itu isinya tuh relate dengan kehidupannya, dan juga emang orang itu mungkin ingin butuh motivasi dari orang-orang lain lewat komunitas online tersebut, seperti itu. Jadi meskipun orang yang dianggap individualisme, pasti orang itu pasti butuh ruang untuk yang nggak sepi-sepi amat lah hidupnya ya, seperti itu. Kalau Kak Belva sendiri? Bicara terkait individualisme gitu ya, kalau dari persepsi aku sih Kak, orang itu pengen sendiri gitu. Sepengen-pengennya orang buat sendiri, pasti orang lain tuh butuh orang lain juga. Iya nggak sih? Nah, apalagi tuh gini, kita butuh satu orang yang sangat bisa dipercaya itu susah. Sangat mensupport kita untuk segala hal itu juga nggak gampang gitu. Jadi ya itu tadi kenapa orang-orang individualis mungkin ya kemudian masuk ke dunia postmodern, ikut-ikutan terkait komunitas dan juga banyak saluran yang diikutin atau ya kegiatan-kegiatan lain yang membentuk suatu kelompok gitu ya. Nah itu tuh meskipun orang tersebut tuh memiliki sifat atau justru cenderung individualis, tapi kadangkala individualisme itu tidak muncul ketika ada di satu momen dia sedang berkumpul bersama komunitasnya gitu sih. Nah tapi yang aku lihat juga kadang orang yang individualis ketika muncul atau bergabung di dalam satu kelompoknya itu justru makin kayak merasa kesamaannya itu makin terbangun gitu Kak Nina. Jadi rasa individualis atau individualis yang ada di dalam dirinya itu nggak muncul, nggak dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan ya oke, kalau misalnya orang di dalam suatu komunitas atau udah masuk di postmodern gitu, dia memiliki rasa individualis, tapi tetap aja kalau misalnya ada orang yang ikut di dalam satu kelompok atau komunitas itu pasti nggak jauh-jauh dari kesamaan antara perilaku dan juga atau apa kegiatan yang dia lakukan gitu sih Kak Nina. Iya sih. Nah, nih, tapi kalau menurut kalian ada nggak dampak positif dari cara baru seseorang dalam membentuk kelompok sosial? Misalnya orang jadi lebih mudah menemukan tempat yang sama, nggak harus keluarga, tapi dari realitanya gitu loh, Kak. Dari Kak Nita dulu mungkin. Kalau untuk sisi positifnya banyak banget sebenarnya ya. Benar kata Kak Nina tadi, posisi positifnya itu orang lebih mudah untuk menemukan tempatnya tadi. Arti psikologisnya kayak gitu. Jadi misalnya ada nih mahasiswa ingin bergabung di suatu circle di real life ya, dan itu susah banget, harus ada syarat-syarat tertentu misalkan. Nah sedangkan kalau misalkan kita masuk ke media sosial atau ke dunia maya itu gampang banget Kak. Kita tinggal cari komunitasnya, lalu cari yang sesuai karakter kita dengan diri kita. Kita tinggal yang tadi saya sebutkan ya, saya jelaskan tadi ya, tinggal klik aja.
kita langsung masuk ke dalam komunitas online tersebut. Dan juga atau kita ingin mencari teman ya sesuai passionnya itu sesuai dengan diri kita. Dan ternyata di real life tuh nggak ada, di kampus nggak ada. Tapi kalau misalnya kita cari di media sosial, kan searching tuh banyak kan yang pasti kita banyak menemukan orang yang passion yang sama dengan kita. Itu mempermudah banget. Kayak gitu. Kalau dari Kak Belva sendiri? Iya, kalau bicarain postmodernisme tentang dampak positifnya gitu ya, kayaknya dari awal tadi aku juga udah banyak menyinggung, itu kayaknya juga termasuk dampak positif deh. Mulai dari kayak kemudahan kita berkomunikasi dengan kelompok gitu ya, nggak harus ketemu juga. Terus ya sama sih kataku tadi, kayak kita tuh nggak perlu susah-susah buat kenalan sama orang baru dengan cara harus ketemu gitu. Kadangkala memang kita tuh di dunia ini kayak nggak ada habisnya buat nyari orang-orang yang frekuensi sama kita, sejalan sama kita. Dan itu kadang nggak ditemuin gitu loh di dunia nyata, kayak di tempat-tempat kita bertemu dengan orang secara langsung. Nah itu juga kita bisa temuin di media sosial, di saluran atau di Instagram melalui aplikasi by aplikasi. Nah itu juga dampak positifnya juga sih Kak Nina gitu. Terus juga ya misal ibarat orang kayak mau pacaran gitu, mau nemuin kekasihnya gitu. Nah misal gak ketemu, gak cocok lewat ketemu secara langsung gitu. Sekarang kan ada aplikasi tuh, yang aplikasi pencari jodoh. Nah itu juga kan bisa kan dipakai untuk kita menjalin interaksi baru dengan kelompok-kelompok tertentu ya gak sih? Mungkin kita bisa datang dulu Kak, atau mungkin di sana ada persirkelan gitu, persirkelan para wanita atau laki-laki, kemudian ketemu double date, triple date. Ya itu kan juga salah satu bentuk dampak positif ya, mempermudah. Misal deh udah tua gitu, udah bingung, umur 40 belum nikah nyari cewek ya, apa susahnya gitu. Sekarang tinggal manfaatin internet, media sosial, ketemu sama orang, postmodern ya kan. Terus kita ngerasa nggak cocok sama teman kita di kampus, di kuliah, atau selama SD, SMP, SMA nggak cocok juga. Sahabatan-sahabatan udah hilang semua. Ya udah tinggal cari aja komunitas yang bisa nerima kita, pasti diterima. Nggak akan ada dikleknya dulu kayak kamu harus ini A B C D, no. Kayak ya ngapain banget ribet gitu. Orang kita juga masuk ya udah modal kuota chatting di dalam grup, seru-seruan walaupun nggak kenal. Terus nanti kan juga lama-lama kenal juga gitu, keluarga baru ya kan. Betul kan ya, kayak gitu sih. Justru dampaknya. dengan adanya media sosial, relasi kita itu menjadi lebih luas dibandingkan di real life. Kalau di real life kan yang paling pas ketemu aja gitu kan. Kalau di media sosial kita bisa menchat sana sini, udah jadi teman kayak gitu, jadi lebih luas lagi. Ya sempit sih kalau misalnya bicara tentang langsung gitu ya, kayak dunia di perkuliahan secara langsung gitu, kayak sempit banget gitu. Tapi kalau ngomongin tentang internet, jejaring sosial, networking, nah itu juga sangat-sangat membantu. Apalagi ya kayak kita ini mahasiswa gitu, misalnya kita mau kuliah lanjut S2 atau mau kerja, itu kan kita kan perlu ya networking, komunitas-komunitas atau tempat-tempat yang akan bisa menerima kita. Nah itu juga salah satu bentuk dari dampak positif postmodern sih Kak Nina gitu. Tapi pasti kan ada minusnya juga ya Kak ya. Menurut kalian apa dampak negatif dari pembentukan kelompok yang serba online ini? Nah menurut Kak Nita? Kalau dampak negatifnya kan saya jelaskan di awal tadi, kita memilih di komunitas online misalkan, kita kan memilih sesuai dengan keinginan kita, pokoknya yang harus sama dengan kita. Di komunitas itu benar-benar apa ya, kayak diri kita banget gitu loh. Nah dengan adanya hal itu, maka kita tuh kayak kurang bisa apa ya, belajar untuk menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Dan dalam komunitas itu, ketika orang-orang ada yang berbeda pendapat dengan kita, malah justru nanti orang itu akan disalahkan, diserang, dijudge, atau di ghosting atau yang lainnya kayak gitu-gitu Kak. Justru juga kalau misalkan identitas kita nih terlalu apa ya, bebas, terlalu cair, justru orang itu akan bingung dengan diri kita sendiri. Mereka tuh akan bilang sebenarnya kamu yang sebenarnya itu seperti apa, karena kita kan persona kita banyak ya, kayak gitu. Jadi kita juga bingung menemukan sebenarnya diri kita tuh yang benar tuh yang mana, kayak gitu Kak. Gimana menurut Kak Belva? Iya, kalau dari aku sih yang perlu ditekanin di sini cyberbullying. Bener ya, cyberbullying sudah ada di mana-mana sih itu Kak Nita dan Kak Nina gitu. Terus juga yang aku nggak suka atau dampak negatif ya mungkin yang bisa kita bilang dari postmodernisme ini tuh,
memang banyak komunitas atau perkumpulan media sosial di internet itu mungkin ya yang positif, yang berbau mendidik atau bermanfaat lah, berimpact untuk kehidupan. Namun ada juga loh komunitas yang menurut aku tuh kurang. Contohnya judol. Kayak gitu-gitu kan kayak nggak bagus gitu ya, kayak takutnya nanti anak-anak di bawah umur ketika kita pegangin HP terus dia udah paham nih meskipun nggak tahu bahasa postmodernisme, tapi secara nggak langsung anak-anak di bawah umur gitu itu juga terus misal nggak sengaja join gitu ke grup-grup yang seharusnya dia nggak tahu gitu. Nah ketika atas ketidaktahuan dan ketidaksengajaan dia masuk di grup-grup seperti itu, nah itu mengotori pikiran-pikiran yang nggak pernah orang tuanya ajarkan gitu. Nah terus terjerat judi online, pinjol, ngutang dan lain sebagainya. Nah itu kan kayak nanti yang imbasnya ke siapa? Orang tuanya, ke dirinya sendiri jadi malu, jadi nggak punya harga diri, jadi wah kewalahan lah ya. Terus juga aku nggak sukanya itu dari ini sih Kak Nina, apa ya istilahnya kayak persewaan sewa-sewa cewek gitu loh. Nah itu kan kayak aduh ya tau lah ya kita cari uang gitu, tapi nggak yang dengan komunitas seperti itu gitu maksudku. Jadi sebaiknya gitu meskipun ya ada postmodernisme ya memang ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya juga sangat kuat gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dampak negatif, semua pasti ada positif dan negatif, tapi ya dari sisi negatif itu juga yang perlu kita kemudian hati-hati gitu ya untuk diri kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat dan tersayang kita, dan juga adik-adik kita mungkin di rumah yang memang harus dijaga pengawasan pegang HP gitu ya Kak Dina. Gitu sih kalau dari dampak negatif dari postmodern. Kalau kalian lihat dari diri kalian sendiri, kalian masuk ke kelompok sosial yang mana sih pas di era postmodernisme ini? Dan gimana itu mempengaruhi cara kalian untuk memandang diri kalian sendiri gitu? Kalau aku sendiri sih aku ngerasa bahwa identitas aku terbentuk dari beberapa kelompok, dari banyak kelompok. Misalkan dari circle kampus. Iya. Mungkin aku dikenal sebagai anak psikologi yang aktif misalkan ya. Iya. Dan di circle organisasiku mungkin aku dikenal sebagai anak yang lebih berekspresif ataupun anak yang aktif gitu-gitu. Lalu mungkin beda lagi kalau misalkan di rumah ya, mungkin aku dikenal sama keluarga aku tuh anak yang cukup pendiam kayak gitu Kak. Nah semua itu membuat aku sadar kalau misalkan aku tuh sebenarnya punya banyak sisi dari diri aku, dan itu semuanya yang memang aku, bukan orang lain gitu. Jadi aku nggak bisa milih salah satu. Jadi yang aku sebutin tadi itu diri aku semua Kak, jadi aku harus memilih itu semua kayak gitu. Dari Kak. Iya, kalau ditanya aku masuk kelompok sosial yang mana dan diri aku seperti apa gitu ya, ya mungkin kurang lebih sama kayak Nita gitu. Kita itu sebenarnya tergantung di mana tempat kita berada gitu. Misal kita jadi anak band, ya udah kita memposisikan diri sebagai anak band dengan komunitas band. Beda lagi dengan aku menjadi seorang duta. Gak mungkin aku mencolot dan juga ya nggak sih? Harus jaga image. Iya, harus jaga image, harus elegan dan lain sebagainya. Itu berarti kita dibentuk ya. Beda lagi kemudian pas lagi drum band, nah beda lagi kan. Ya jadi itu juga itu juga yang membentuk aku, gimana aku di dalam berkomunikasi dalam lingkup sosial gitu. Tapi kalau ditanya gimana kelompok sosialku, ya aku sejauh ini dari aku ngerasa aku bisa bergaul sejak aku SD. TK pun aku udah ngerasa aku bisa pilih temen yang bagus, yang menurut aku berdampak untuk aku ke depannya. Bahkan dulu kalau misalnya ditanya tuh, aku temen-temennya tuh anak-anak pinter gitu. Jadi aku tuh mempertahankan itu. Sebenarnya nggak pilih-pilih, tapi aku nggak tahu kenapa teman-teman yang ikut ke aku itu selalu orang-orang yang ada isinya gitu. Terus berlanjut ke SD, itu aku juga punya sahabat, itu masih primitif ya, sama masih kayak mamaku. Mungkin aku juga bersahabat, dan sahabatku tuh bener-bener 3 sampai sekarang. Itu meskipun jauh-jauh dia masih ada tetap di sini gitu, sama-sama bareng, komunikasinya dijaga. Terus semakin luas dari SD itu juga aku udah ikut kelompok-kelompok sosial kayak ikut Banjari, aku ikut voli, aku juga ikut pencak silat, aku juga ikut hadrah dan lain-lain. Terus juga lanjut ke SMP, aku jadi OSIS. Nah, di situ mulai krusial ya, kayak aku kenal nih karakter-karakter orang tuh seperti apa kalau di dalam kelompok. Terus juga aku ikut pramuka, aku juga ikut
kegiatan Al-Banjari, Al-Habsyi juga, dan ya SMA di situ gongnya kita sudah mulai remaja ya, mulai tahu kelompok-kelompok sosial yang kadang bahkan mulai SMP udah circle-circlean, Iya. tapi semakin jelas di SMA itu semakin aku bisa membaca arah teman-temanku, oh circle A seperti ini, B seperti ini, dan itu aku fleksibel aja sih, aku bisa memposisikan diriku di berbagai tempat gitu. Iya. Aku bisa berteman dengan ini, bisa berteman dengan itu, dan ya lain-lain gitu. Begitu juga di kuliah gitu. Semakin kompleks, semakin jelas bahwa memang perbedaan suatu kelompok memang dan individu gimana kita berinteraksi itu tergantung di mana kita menempatkan diri kita dan di mana kita itu ada di posisi yang mana, seperti itu Kak Nina. Oke, sebelum kita tutup nih, kalau misal dari kalian bisa ngasih tahu satu kalimat refleksi tentang perubahan cara orang membentuk kelompok sosial di era postmodernisme ini, kalian bakal bilang apa sih? Siapa dulu nih aku? Iya, Nita aja sih. Aku pengen denger sih gimana sih kalimat reflektif tuh ya Kak. Kalau menurut aku Asik. pribadi ya, di era postmodernisme ini kelompok sosial itu bukan hanya tentang di mana kita ditempatkan, tetapi lebih ke soal di mana kita bisa dihargai dan juga bisa diterima apa adanya oleh orang lain, seperti itu. Itu aja. Gitu doang. Satu kalimat. Oh, satu kalimat. Oke, kalau aku satu kalimat apa ya? Gini sih. Kalimat reflektif untuk hari ini gitu di podcast ini gitu. Bebaskanlah dirimu untuk memancarkan dirimu di berbagai situasi, kondisi, dan juga kelompok sosial manapun dengan apapun kondisi yang kamu miliki. Gitu sih. Tanpa membatasi apa ya Kak Nina ya. Kita tuh meskipun punya sikap, sifat, perilaku, watak yang berbeda, itu tuh juga yang tentunya biasanya tuh mewarnai suatu kelompok gitu loh. Kita tuh dengan adanya kita, kadang kelompok tuh jadi mungkin memiliki vibes yang beda gitu. Kadang nggak ada kita datang aja kita dicari gitu. Nah itu berarti kan kita punya aura sendiri gitu loh dalam kelompok. Nah aku berharap tuh orang-orang tuh bisa memancarkan itu gitu. Nggak yang cuma sekedar ikut di dalam satu kelompok atau ya udah cuman ikut-ikutan aja, no gitu. Kita justru harus bisa deh memanfaatkan postmodernisme ini sebagai apa ya, naungan atau tempat kita agar kita bisa berkembang gitu, mencari teman-teman baru atau bahkan pertemanan baru yang positif, tapi ya nggak yang seperti negatif tadi. Seperti itu sih Kak Nina ya. Ambil sisi positifnya Iya aja. betul. Dengan kita menjadi mahasiswa itu juga kan kita meskipun mahasiswa ya, meskipun di dalam kampus postmodern itu juga jalan loh Kak. Iya sih. Kita nggak kenal sama anak teknik gitu, terus tiba-tiba kenal masuk komunitas teknik. Iya. Gitu. Pertanian gitu. Kita anak FISIP, tapi tiba-tiba kita ikut circle-nya pertanian gitu. Misal dari kalau yang aku inget tuh kayak perkumpulan komunitas gondrongers, tau gak sih? Itu kan kayak dari berbagai fakultas ya di universitas kita ya, di Asal Universitas Troja Madura. Yang penting gondrong itu masuk di komunitas itu. Nah, itu terbentuknya di mana? Harus ketemu. Enggak kan? Yang penting kita misal pap gondrong, udah masuk grup. Gitu aja. Ya kan? Dan tanpa kita sadari kita tiba-tiba sefrekuensi. Meskipun sifat perilaku kita nggak sama, tapi rambut kita sama gitu kan ya. Kayak ya udahlah sama, oh berarti dunia kita sama gitu. Terus apa wes misalnya public speaking gitu. Emang kita tahu orang itu bisa public speaking? Enggak kan? Ya udah sih ya. Kalau misalnya emang orang itu pengen berkembang dari AIUEO-nya belum lancar tapi ikut komunitas yang sama, ya kenapa enggak buat dirangkul? Kenapa enggak buat dijalanin sama-sama? Atau juga kita di kampus kayak apa yang dikejar? Ya udah, sama-sama berkembang. Ya nggak sih? belajar. Iya. Apa tadi kata Kak Nina? Student struggle. Struggle. Iya gitu. Chaos. Iya, Gitu. banget ya. Oke Kak Nina. Wah, seru banget ya Kak Nita dan Kak Belva ngobrol kali ini. Kita udah bahas banyak hal tentang postmodernisme, bikin identitas sosial lebih fleksibel, gimana caranya sebagai mahasiswa membentuk circle dan komunitas di era serba online dan serba cepat ini. Makasih banget buat Kak Nita dan Kak Belva yang udah sharing pengalamannya. Dari cerita kalian kelihatan banget kalau perubahan cara orang membentuk kelompok itu bukan
bukan cuma dari teori ya, tapi benar-benar dialami dari dirinya sendiri gitu. Iya. Dari pertemanan, komunitas hobi, sampai dinamika sosial. Semoga di obrolan kali ini banyak yang kita dengerin, jadi lebih paham dan mungkin lebih sadar juga tentang posisi kalian di dunia, di postmodern ini. Entah kalian bingung nyari circle, terus bingung adaptasi di lingkungan baru, ataupun berusaha mencari jati dirinya. Oke, segitu dulu episode kali ini. Makasih semua yang sudah stay sampai akhir ini. Jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kewarasan di tengah perkuliahan yang chaos ini ya. Dan yang paling penting, tetap jadi diri sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya bareng aku Nina. Bye.